tugas dari BUMN harusnya membuat public policy kita itu pro pada rakyat tuh. Jadi kalau PT Kereta Api bangkrut dan tidak nyetor dividen, itu artinya impact pada kemakmuran rakyat yang diperintahkan oleh konstitusi tidak dilakukan oleh presiden. Kan hal semacam ini mesti kita lihat juga dari sudut pandang perintah konstitusi, makmurkan rakyat, pelihara fakir miskin, itu tidak terjadi itu. Padahal fungsi dari BUMN adalah mensejahterakan rakyat, bukan cari keuntungan di situ tuh. Apalagi kalau dia dirugikan oleh kebijakan presiden. Ini kalau di negara-negara yang beradab secara demokrasi, ini presiden udah lama di-impeach tuh. Di Eropa misalnya, kalau ada perdana menteri berjanji stabilitas harga, tiba-tiba harga tomat naik 1 euro, itu pemerintahnya jatuh tuh. Ini udah utang, dan utang itu mesti dibayar 70 tahun ke depan, rugi 3 tahun berturut-turut, dividen tidak masuk ke APBN, artinya beban pada kemelaratan rakyat. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung disebut-sebut menjadi salah satu kontribusi besar membengkaknya kerugian yang dialami PT Wijaya Karya pada tahun buku 2023. Sepanjang tahun 2023, perusahaan konstruksi plat merah ini menderita rugi sebesar 7,12 triliun rupiah. Kerugian perseroan ini meningkat sangat besar dibandingkan pada tahun 2022 yang mencatat rugi 59,59 miliar rupiah. Kerugian Wika ini jauh lebih besar dibandingkan kerugian yang juga dialami BUMN karya lainnya, yaitu PT Waskita Karya yang pada 2023 mencatat rugi 3,77 triliun rupiah. Direktur Utama Wika menyebut dua faktor menjadi penyebab utama pembengkakan kerugian, yakni beban bunga dan beban lainnya. Beban bunga meningkat akibat perusahaan terus menerbitkan surat utang untuk urunan membiayai mega proyek kereta cepat WUS. Beban lain yang ditanggung termasuk beban provisi dan beban administrasi dari utang yang diperoleh Wika. Wika sendiri menyetor modal cukup besar ke kereta cepat WUS melalui PSBI, di mana dana yang digelontorkan mencapai 6,1 triliun. Yang jadi masalah, dana yang disetorkan ke konsorsium untuk permodalan kereta api cepat diperoleh Wika melalui penerbitan utang. Praktis, perusahaan harus terbebani dengan beban bunga yang tinggi. Dan saya kira itu juga yang secara agak sublim sebetulnya, sublim artinya secara abstrak, harus kita terangkan pada publik bahwa kemungkinan Indonesia masuk dalam jebakan hutang karena berhutang banyak dan daya beli kita tidak tumbuh. Akibatnya apa? Kita nggak bisa beli, kita berhutang untuk bikin proyek mercusuar Jokowi, tetapi dalam soal kereta cepat misalnya, utang itu harus kita bayar 60 tahun, bahkan 70 tahun Bang. 70 tahun ke depan. Sementara pendapatan kita tidak naik, maka kita nggak bisa beli tiket untuk menikmati apa yang menjadi hak kita, misalnya tiket kereta yang mahal itu kan. Jadi saya kira Pak Prabowo mengerti itu sebagai orang yang tahu tentang cara berpikir ekonomi. Prabowo tentu ingin kasih sinyal bahwa berbagai macam kendala itu dimunculkan justru ketika Prabowo harus menghitung APBN yang akan dia pakai di 5 tahun ke depan. Jadi berhak sebetulnya Prabowo menegur, bukan sekedar saya tadi pakai istilah menegur secara abstrak, tapi sebetulnya ini konkret betul tuh masalahnya, karena APBN itu bukan uang yang ada di brankas, tapi yang harus diatur masuk keluarnya berapa tuh. Mengutip laporan keuangan Wika 2023, sejumlah beban Wika memang tercatat membengkak. Paling besar, beban lain-lain naik 310,16% menjadi 5,40 triliun rupiah dan beban keuangan meningkat 133% sebesar 3,20 triliun rupiah di tahun 2023. Sebagai informasi, setelah dilakukan audit menyeluruh, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar US dollar. Angka tersebut merupakan hasil audit dari setiap negara yang kemudian disepakati bersama pihak Cina dan Indonesia. Dengan demikian, biaya modal proyek yang berlangsung sejak tahun 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dolar Amerika Serikat, di mana sebagian besar pendanaan berasal dari pinjaman Cina. Utang sebesar itu akan dibebankan ke KCIC. Sebagai operator sekaligus pemilik konsensi, pembayaran angsuran pokok maupun bunganya akan ditanggung konsorsium KCIC. Konsorsium ini juga ikut menanggung renteng bila KCIC mengalami kerugian. Konsorsium ini melibatkan 9 perusahaan. Dari Indonesia ada 4 BUMN, yaitu Wijaya Karya, Jasa Marga, Perkebunan Nusantara 8, dan KAI sebagai pemimpin konsorsium. Jadi kalau Pak Prabowo memberi sinyal bahwa bagian-bagian tertentu atau bagian-bagian yang bahkan diunggulkan oleh Jokowi hendak dia pangkas anggarannya, itu yang masuk akal. Bukan karena Prabowo nggak ingin meneruskan legacy Jokowi, tapi memang legacy Jokowi itu nggak masuk akal secara ekonomi. Itu aja intinya itu. Jadi inefisiensi terjadi karena digembar-gemborkan
bahwa Indonesia harus memamerkan infrastruktur. Dan Prabowo benar, ngapain pamerin infrastruktur kalau rakyatnya miskin? Ngapain pamerin infrastruktur kalau setiap saat kita diancam secara politik atau secara militer, bahkan karena ketegangan global. Itu saya kira dasar berpikir dari Pak Prabowo, sehingga beliau mempersiapkan bahkan slide-slide yang betul-betul dramatis untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa bangkrut kalau terus-menerus tidak menghitung potensi global security. Sebuah dokumen mengungkapkan jumlah pegawai asal Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung lebih banyak dibandingkan dari Indonesia, khususnya pada bagian jasa pengadaan layanan operasi dan pemeliharaan. Jumlah pegawai Cina disebutkan sebanyak 771 orang untuk posisi staf, belum termasuk pimpinan, deputi, manajer, insinyur, dan penerjemah. Sementara pegawai asal Indonesia hanya 95 orang dengan posisi yang bervariasi. Dokumen tersebut merupakan lampiran surat PT Kereta Cepat Indonesia Cina yang ditujukan kepada Liu Xingfang, Ketua Dewan dan Sekretaris Grup China Railway, tentang pengadaan penyedia jasa pengoperasian dan pemeliharaan. Sekretaris PT KCIC, Eva Khairinisa menjelaskan, dalam persiapan pengoperasian kereta cepat, pihaknya memang bekerja sama dengan konsorsium PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI dan China Railway. Kerjasama itu dilakukan khusus untuk kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan kereta cepat selama 1 tahun ke depan. Soal jumlah pegawai, Eva mengatakan, konsorsium bertugas menyediakan sekitar 852 tenaga kerja asing berpengalaman dan memiliki sertifikasi operasional dan pemeliharaan. Sementara PT KCIC menyiapkan 1096 tenaga kerja Indonesia yang akan mendampingi para pekerja ahli dari Cina untuk dapat melaksanakan tugas peralihan kemampuan, mengoperasikan dan perawatan sarana kereta cepat. Proses tersebut menurut Eva akan berlangsung secara bertahap, sehingga nantinya kegiatan operasi dan perawatan dilakukan sepenuhnya oleh TKI. Adapun jumlah 1096 TKI yang telah disiapkan harus melalui proses pelatihan dan mendapatkan sertifikat lulus. Saat ini, sekitar 300 orang TKI telah melakukan proses pendidikan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun dan siap melakukan proses sertifikasi. Mereka selanjutnya akan ditugaskan sebagai pendamping operator operasional dan pemeliharaan dari China Railway pada proses transfer college. Tujuan nasional kita yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita sangat jelas, sangat gamblang. Tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang pertama melindungi, baru memajukan kesejahteraan. Untuk apa? Kita bangun gedung-gedung. Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi,